Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengoutputkan model 3 dimensi ini menjadi gambar 2 dimensi dengan menggunakan fitur drawing, kemudian menghitung kebutuhan material dengan menggunakan fitur report dan organizer. Baik, langsung saja yang pertama kita akan membuat output gambar 2 dimensi. Kita ke menu drawing and reports, kemudian kita bisa langsung untuk membuat create drawings atau kita bisa mengatur pengaturan untuk outputnya terlebih dahulu. Namun ini saya akan mengatur terlebih dahulu. Kita pertama akan membuat general arrangement drawing, sehingga kita pilih GA drawing. Nah, di sini adalah general arrangement drawing properties. Di sini kita bisa mengatur bentuk seperti apa yang kita inginkan pada outputnya nanti. Pertama kita akan mengoutputkan gambar tampak 3 dimensi, sehingga di sini akan saya beri nama tampak 3 dimensi. Kemudian kita juga bisa mengatur pada bagian yang lain. Yang pertama yaitu layoutnya. Untuk layoutnya sendiri kita bisa menggunakan layout yang sudah disediakan oleh Tekla Structures. Namun kita juga bisa untuk mengaturnya atau membuatnya sendiri. Kita akan mencoba untuk membuat layout sendiri. Yang pertama kita akan menuju menu File, lalu kita pilih Editors, kemudian Drawing Layout Editor. Kemudian tunggu hingga drawing layout editornya terbuka. Setelah kotak dialog drawing layout editornya terbuka, kita bisa menyesuaikan tampilan untuk mempermudah. Di sini terdapat keterangan pada layoutnya, namun kita akan membuat ulang. Pertama, create layout, kemudian pilih namanya. Pada kolom name, kita isikan nama dari layout yang akan kita buat. Saya akan membuat namanya kop gambar A3. Kemudian untuk drawing size-nya, kertas yang akan saya gunakan adalah kertas A3, kemudian klik create. Setelah itu kita akan menambahkan tabel keterangan pada sisi bagian bawah, add tables, kemudian kita drawing title GA, kemudian klik langsung di sini. Nah, keterangan ini bisa kita edit dengan cara langsung di double klik. Kemudian yes. Lalu tunggu hingga Tekla template editor terbuka seperti ini. Kita klik OK, kemudian kita akan mengedit bagian-bagian pada tabel ini dan disesuaikan sesuai dengan keinginan. Pada bagian atas ini akan saya hapus. Kemudian nama-nama di bawahnya pada tabel seperti project, drawing title, dan lainnya akan saya rubah menjadi bahasa Indonesia. Yang ini akan saya rubah menjadi nama project. Double klik, kemudian kotak dialog ini akan muncul. Kita juga bisa mengatur fontnya. Saya akan menggunakan Times New Roman. Kemudian font stylenya akan saya gunakan reguler, rasionya akan saya gunakan 1. Kemudian OK, apply. Kemudian akan berubah seperti ini. Akan saya rubah menjadi bold namanya. Apply. Oke. Nah, lakukan hal yang sama pada seluruh tulisan. Judul gambar Times New Roman. Kemudian bold, kemudian rasionya 1. Pastikan bahwa font yang diketik adalah Times New Roman. Kemudian apply, oke. Kemudian untuk bagian nama project akan saya isikan secara manual. Ini adalah sebenarnya berisi kode, namun saya akan isikan manual saja. Kita tinggal Ctrl C, Ctrl V untuk mengcopy namanya di sini. Saya akan isikan bangunan 2 lantai.
Kemudian untuk yang lain saya biarkan tetap menggunakan kode dari tagline yang nantinya akan disesuaikan dengan data gambar yang akan kita buat, tapi fontnya akan saya rubah menjadi Times New Roman dengan rasio 1 dan warnanya hitam, namun tidak bold. Lakukan hal yang sama pada seluruh komponen tulisan agar terlihat lebih rapi. Kemudian ini adalah tampilan ketika kita sudah selesai melakukan pengaturan. Langkah yang selanjutnya adalah kita akan menyimpannya. Untuk menyimpannya, saya akan gunakan fitur Save As. Tujuan dari penggunaan fitur Save As adalah agar pengaturan default dari tagline-nya itu tidak hilang. Jadi di sini saya gunakan nama drawing title GA3, kemudian setelah itu kita close. Kemudian tabel ini kita hapus. Lalu kita gantikan dengan tabel yang telah kita buat sebelumnya, yaitu drawing title GA3, kita masukkan. Nah, sudah benar seperti ini. Kemudian kita close. Setelah itu kita save as. Lalu klik save. Kemudian close layout editor, tunggu hingga kotak dialog drawing layout editornya tertutup dan kembali ke tampilan model. Kemudian kita kembali ke drawing properties-nya. Karena tadi belum di save, jadi berubah ke standar. Layoutnya kemudian kita pilih yang telah kita buat, crop gambar A3. Kemudian size-nya kita specific size, karena kita gunakan kertas A3. Apply, oke. Kemudian kita akan mengatur view-nya. Kemudian klik pada view, lalu di sini kita akan mengatur labelnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah view name. View name adalah nanti keterangan gambar yang akan muncul pada tampak atau output gambar dua dimensinya. Di sini kita bisa menambahkan keterangan apa saja yang ingin kita munculkan dan kita akan mengatur dari segi color, kemudian fontnya. Kita klik view name. Kita pilih select untuk mengatur fontnya, tunggu hingga loadingnya selesai. Kita pilih Times New Roman, kemudian size-nya saya gunakan 12. Oke, color-nya saya gunakan warna hitam. Modify, oke. Kemudian bagian 2 ini adalah bagian skala. Nah, kita ingin menambahkan tulisan skala sebelum skalanya, sehingga kita pilih text, kemudian add, kemudian teksnya adalah skala. Lalu oke, kemudian pastikan tulisan skala berada di atas scale agar nanti ketika outputnya itu tulisan skala berada di depan scale. Jadi skala 1:50 misal, bukan 1:50 skala. Yang selanjutnya kita akan merubah fontnya dan warnanya.
Kemudian kita akan atur warnanya, kita gunakan warna hitam. Lalu modify, oke. Setelah itu apply, oke. Setelah selesai, pada view juga kita bisa mengatur bagian skalanya di sini, tapi akan saya biarkan 1:100. Kemudian oke. Setelah selesai, kita bisa langsung apply, oke. Kita akan mengatur hal lain nanti ketika sudah teroutput gambarnya. Langkah selanjutnya kita akan membuat drawingnya, create drawings, kemudian get drawing. Kita akan membuat gambar 3 dimensi, select 3 dimensinya. Kemudian klik create. Tunggu sebentar. Kemudian kita akan close. Nah, gambar yang terbentuk kita buka di dokumen manager. Tunggu hingga kotak dialog dokumen manajernya terbuka. Setelah kotak dialog dokumen manager terbuka, di sini ada gambar tampak 3 dimensi. Untuk membukanya kita hanya perlu double klik pada tampak. Kemudian akan terbuka secara otomatis, kita minimize dulu. Nah, ini adalah gambar tampak 3 dimensi yang telah kita outputkan sebelumnya. Kita bisa atur skalanya untuk memperbesar, kemudian mengatur nama dan lain sebagainya menggunakan properties. Klik kanan properties, kita atur lagi pada bagian view-nya. Untuk skala saya rubah menjadi 1:50. Kita cek dulu modify. Nah, sudah cukup. Kemudian labelnya akan saya posisikan di pojok kiri, modify, seperti itu. Kemudian saya akan merubah garis pembatas atas bawahnya menggunakan warna hitam. Lalu bisa kita tambahkan bulatan juga di depannya seperti ini, dan diameter bulatannya bisa kita atur 8 misalkan. Kemudian saya akan mengatur warna yang digunakan pada tulisan skala. Saya akan gunakan warna hitam. Fontnya saya rubah ke Times New Roman juga, reguler 12, kemudian oke, modify. Lalu pada tulisan skalanya saya gunakan pengaturan yang sama, warna hitam, Times New Roman 12. Oke, modify, play, kemudian oke. Kemudian kita periksa ternyata diameternya terlalu besar, kita sesuaikan, modify, kita rubah menjadi 5, proporsinya sudah baik, kemudian apply, oke. Lalu kita klik oke lagi. Kita juga bisa menyesuaikan posisi gambarnya supaya di tengah. Kita bisa langsung geserkan saja secara manual dengan mendrag mouse. Nah, ketika sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah kita akan mengoutputkan gambar ini menjadi format PDF dengan klik print. Kemudian pada kolom file location, filenya pastikan dulu PDF. File location kita browse dulu folder di mana kita akan menyimpan gambar tersebut. Select folder, nanti kita bisa membuka gambarnya pada folder tersebut. Kemudian di sini kita isikan nama filenya. Saya akan sesuaikan namanya dengan nama yang dari Tekla. 1 tampak 3D. Kemudian setelah itu kita pilih kertasnya. Kertas yang akan saya gunakan adalah A3, kemudian orientationnya auto, colornya akan color. Kemudian kita klik untuk previewnya, nah hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita tinggal klik print. Kemudian tunggu hingga Tekla selesai melakukan print, dan kemudian akan langsung otomatis terbuka pada penampil PDF pada device masing-masing. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Pada gambar terdapat label Tekla Structures Educational menandakan bahwa kita menggunakan Tekla Student Version. Kemudian selanjutnya kita akan membuat gambar detail atau case unit drawing. Caranya adalah sama persis dengan pembuatan general arrangement drawing, namun kita perlu menyorot terlebih dahulu komponen yang akan kita buat gambar detailnya. Saya akan membuat gambar detail kolom. Kita nyalakan dulu, select kolomnya. Lalu kita pilih Create Drawings, Case Unit Drawing. Kemudian kita pilih Perform Numbering. Kita tunggu hingga prosesnya selesai.
Lalu untuk membuka hasil gambarnya, kita bisa menggunakan Document Manager. Tunggu hingga kotak dialog Document Manager-nya terbuka. Setelah terbuka, di sini ada gambar standar. Namanya belum berubah karena kita belum melakukan pengaturan. Kita double klik saja untuk mengeluarkan gambarnya. Tunggu hingga gambar terbuka, kita minimize dulu. Berikut adalah tampilan dari gambar detailnya. Kemudian di sini terdapat tabel-tabel keterangan pada gambar. Namun kita bisa mengeditnya sama seperti pada saat kita mengedit di General Arrangement Drawing tadi. Untuk mengeditnya kita tinggal klik kanan, kemudian Properties. Setelah itu kita beri nama terlebih dahulu gambarnya. Karena ini detail kolom, maka kita ubah menjadi titlesnya detail kolom. Kemudian layoutnya akan saya gunakan layout yang sama seperti di General Arrangement Drawing tadi, kop gambar A3, kemudian size definition-nya spesifik dan kertasnya A3, kemudian view creation-nya di sini ada nama plan 1:15, side elevation, dan lain sebagainya, bisa kita rubah di sini namanya. Top view-nya atau tampak atasnya bisa kita namakan dengan tampak atas, intinya disesuaikan saja dengan yang terlihat pada gambar. Kemudian kita juga bisa mengatur skalanya pada bagian layoutnya, tapi akan saya biarkan default saja. Setelah selesai modify, kemudian akan jadi seperti ini. Kemudian klik apply dan OK. Lalu kita akan merubah label-label ini menjadi warna hitam. Caranya adalah klik pada labelnya, klik kanan, Properties, kemudian akan muncul kotak dialog. Kemudian kita pilih bagian Attributes, kemudian kita pilih menu labelnya. Di sini garisnya, color garisnya akan saya rubah menjadi hitam. Geserkan terlebih dahulu untuk terlihat. Kita cek terlebih dahulu. Kita klik Modify. Nah, garisnya berubah menjadi warna hitam. Kemudian saya akan merubah font tulisannya. View name-nya saya rubah menjadi hitam. Kemudian colornya hitam. Modify. Lalu lakukan hal yang sama pada seluruh komponen. Setelah selesai klik modify, kemudian yang satunya juga modify. Namun ketika kita memaksakan bagian atas kita modify, karena pengaturannya berbeda maka jadi seperti ini. Sehingga kita perlu melakukan pengaturan yang berbeda untuk gambar detail yang tampak. Lalu kita lakukan hal serupa pada bagian tampak depan dan tampak atas. Kita rubah menjadi hitam semua. Tahap ini bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan dari masing-masing pengguna. Setelah semuanya berhasil diedit, kemudian kita apply, OK. Kita juga dapat memberikan catatan material yang ada pada komponen ini dengan menggunakan fitur Note. Kita klik saja pada materialnya. Ini adalah konkrit dengan ukuran 300x300, kemudian kita coba pada tulangannya. Seperti ini, kemudian kita akan mencoba pada bagian tulangan gesernya, maka akan muncul detail seperti ini pada gambar. Klik kanan Enter untuk mengakhiri perintah. Kemudian kita juga bisa membuat gambar potongan. Ketika gambar potongan tidak dimodelkan secara otomatis, kita bisa menggunakan fitur Section Marks. Namun di sini catatannya tidak akan saya ikutkan sehingga saya delete. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengeluarkannya sebagai gambar dengan format file PDF dengan menu print. Kemudian caranya sama persis, kita pilih lokasinya di file location, kemudian kita isikan terlebih dahulu nama filenya. Saya akan sesuaikan dengan nama yang diprogramkan oleh Tekla.
detail kolom. Setelah itu kita preview. Kemudian colornya saya gunakan black and white dan klik print. Dan kemudian gambar akan otomatis terbuka pada penampil PDF di device masing-masing. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan langkah selanjutnya adalah karena kita akan membuat daftar kebutuhan material, maka kita close drawing modenya terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan menghitung kebutuhan material dengan menggunakan fitur reports. Kita masih pada menu drawing and reports. Kemudian kita pilih fitur reports dan di sini kita akan memilih daftar apa yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat daftar kebutuhan material, jadi saya pilih material list. Kemudian pada menu option saya pilih show reportnya itu with associated viewer. Kemudian di sini kita bisa merubah nama filenya. Saya akan namakan dengan daftar kebutuhan material. Kemudian setelah itu kita pilih create from all. Dan selanjutnya kita tinggal menunggu Microsoft Excel terbuka secara otomatis untuk menampilkan daftar kebutuhan material yang telah kita outputkan sebelumnya. Kemudian kita klik yes. Kita perbesar tampilannya terlebih dahulu. Ini merupakan daftar kebutuhan material yang telah kita buat tadi. Pengguna dapat mengolahnya sesuai dengan kebutuhan. Di sini tertampil totalnya, total luasan, dan total kilogramnya atau total berat dari materialnya. Kemudian kita juga bisa mengeditnya di sini. Misalkan kita akan jumlahkan dari atas. Tinggal menggunakan fitur auto zoom seperti biasa pada Excel. Kemudian enter, nah akan tertampil total seperti ini. Kemudian kita minimize dulu. Kita akan coba untuk mengoutputkan material yang lain. Saya akan mencoba untuk membuat daftar bagian, create from all. Kemudian kita oke saja. Kemudian kita buka pada Excel. Kita klik yes. Ini adalah daftar komponen yang ada pada model yang telah kita modelkan. Terdapat materialnya, kemudian panjangnya dalam milimeter, lalu luasan dan beratnya dalam kilogram. Kemudian kita akan kembali ke jendela Tecla Structures-nya, kemudian kita close saja. Lalu jika pengguna ingin mengakses filenya, file dari daftar kebutuhan material yang telah kita buat tadi, pengguna dapat memeriksanya pada folder pemodelan dan pada folder reports. Jadi folder dari reports ini ada pada folder pemodelan. Jadi dalam satu folder kita akan cek terlebih dahulu. Di sini saya akan mencoba memeriksa pada folder pemodelannya. Pada folder pemodelan bangunan 2 lantai, kemudian pada folder reports. Nah, di sini terdapat file Excel dari list kebutuhan material yang telah kita buat sebelumnya. Baik, kita kembali ke Tecla Structures. Yang selanjutnya adalah kita akan membuat daftar kebutuhan material menggunakan menu Organizer. Yang pertama adalah kita sorot seluruh komponen pada model. Kemudian kita ke menu Drawing and Reports dan pilih Organizer. Tunggu hingga kotak dialog Organizer-nya terbuka. Kita pilih Synchronize. Berikut tertampil list kebutuhan material dengan satuannya meter, meter kubik, kilogram. Namun kita bisa mengaturnya pada bagian units.
Di sini kita bisa mengatur distance-nya meter, kemudian areanya meter persegi, volumenya meter kubik, weight-nya kilogram, kemudian colors-nya bisa kita atur, kemudian property templates-nya juga bisa kita atur. Selanjutnya, kita akan mengekspor daftar kebutuhan material ini ke dalam format .xls. Kita pilih export, kemudian export. Tunggu hingga prosesnya selesai. Selanjutnya, kita akan membuka melalui Microsoft Excel, kemudian kita perbesar. Berikut adalah tampilan daftar kebutuhan material yang kita hitung menggunakan fitur Organizer. Kita bisa edit-edit sesuaikan lebar kolom, kemudian kita juga bisa mengolah datanya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini akan saya tambahkan baris untuk memasukkan baris jumlah dari volume materialnya. Volume dari balok 300 x 150. Di sini saya ketikkan jumlah, kemudian saya beri warna kuning. Kemudian kita gunakan fitur auto zoom seperti biasa. Lakukan hal yang sama pada seluruh material sesuai dengan kebutuhan. Kemudian perlu diketahui bahwa untuk daftar material ini tidak otomatis tersimpan, namun kita perlu menyimpannya sendiri seperti biasa dengan Ctrl S, kemudian pilih lokasi penyimpanannya, kemudian isikan nama filenya. Kebutuhan material, kemudian kita nanti bisa mengakses filenya pada folder yang telah kita pilih dan klik save. Baik, sekian yang dapat saya paparkan untuk tata cara mengoutputkan gambar 2 dimensi dan kebutuhan material menggunakan fitur-fitur yang dimiliki oleh Tekla Structures. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.